saatnya, Sat. Saya pergi. Tapi kamu sudah berkorban terlalu banyak untuk saya. Tante Ren sibuk banget ya. Kakak jadi nggak bisa bikin vlog lagi deh sama Tante Ren. Barusan Ran ditelepon sama siapa? Siapa? Itu pemilik tempatnya yang minggu lalu kita datangin itu loh. Terus? Katanya nih, orang yang tadinya mau sewa tempat itu batal. Jadi dong, kau buka kafe Ran di sana. Dear Satria, saya sadar ternyata keberadaan kamu itu sangat penting. Ayah kangen sama Tante Ana. Soalnya dinasnya Mama dipercepat. Mama tuh udah kangen banget sama kamu. Mama mengajak kamu ke mall, terus kita makan. Rafa jadi pengen deh punya bunda baru lagi. Biar kalau pergi kemana-mana ada yang nemenin. Kakak juga mikirin hal yang sama. Ayah, kita ke mall yuk. Ke mall? Rafa itu pengen makan siang di mall di hari biasa pakai seragam. Dan pengen ditemenin sama ayah dan seseorang yang bisa dipanggil bunda atau mama. Ya dalam kamus gue kayaknya nggak ada deh, Dok. Bubar. Lagian kan lo udah pernah ngomong sama gue kalau lo sudah menentukan pilihan. Terus apa kelanjutannya? Jujur, lo sama Renata gimana sih? Ya gitu-gitu aja, nggak gimana-gimana. Lo bimbang ya karena Hana pergi? Mas Satria, kita jadi pakai kayu mahoni kan buat restoran Derby. Kamu kenapa, Gel? Enggak, aku tadi ngomong sama Mas Satria, nggak taunya Mas Satrianya nggak ada. Kamu lihat nggak? Tadi sih Mas Satria di sini, cuman nggak tahu deh kalau sekarang kemana. Ya udah, aku urusin berkas dulu ya. Oke. Shh. Kalian pada lihat Mas Satria nggak? Rafa, ayo cepetan. Ayo. Ayah? Kakak, adek. Ayah kok di sini? Iya dong, ayah kan mau jemput kalian. Kita mau makan siang bareng. Mau nggak? Mau. Pak, anak-anak pulang bareng saya. Kayak ikut bapak dulu. Yuk, naik ya. Ya, Gel. Halo Mas Satria. Di mana Mas? Ini saya mau ngomongin soal materi kitchen set Derby. Ini gue baru jemput anak-anak nih mau makan siang bareng. Nanti gue balik lagi kok ke kantor, Gel. Gue udah bilang sama Rado. Oke. Ya udah. Gue tadi cuma mau nanyain aja, kita itu untuk materi kitchen set restoran Derby itu jadinya pakai kayu mahoni apa enggak gitu. Iya, bener kok. Oke, thank you Mas. Oke, yuk. Udah lapar belum? Akhirnya Rafa bisa ngerasain makan bareng pakai seragam kayak Kak Via. Loh, setiap pagi sebelum berangkat sekolah kan kita juga selalu pakai seragam deh kalau sarapan. Iya. Iya Kak. Tapi kan Kak, ini kan di luar rumah. Adik nanti mau nambah lagi nggak? Mau. Rafa, kamu maruk banget sih, itu kan belum habis. Biarin. Mbak, minta menunya. Udah? Sampai. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Hai anak-anak. Dek. Ya. Loh, Mas Satria ini lagi cuti apa? Enggak, Pak Jody. Kebetulan tadi saya jemput anak-anak di sekolah, ngajak mereka makan siang bareng. Masih sempet ya mampir di antara jam kantor. Apa nggak terlalu sibuk nih? Sebenarnya saya sibuk, tapi saya udah izin. Oh, tuh kan Ren. Nah Satria lagi sibuk. Kamu tetap jadi itu mau minta tolong desain kafe.
Jadi dong. Jadi kan Mas? Iya, bisa. Udah dikerjain kok, tapi belum selesai. Sabar ya, Ren. Oh, belum selesai tuh. Sibuk. Nggak apa-apa kok, Pak Jody. Saya kan bisa ngerjainnya sehabis pulang kantor. Lagian itu juga bisa jadi portfolio saya. Oh, ya sudah kalau gitu. Makasih ya. Sama-sama, Pak Jody. Oke, saya lanjut. Ya, silakan, Pak Jody. Ya. Weh, mana sih? Max, lu liat Monik gak sih? Bakal gua sama dia lagi, gua lapar nih. Gue tahu. Max, gue tuh sebetulnya punya niat untuk menyelamatkan lu dari kehampaan hidup, Max. Gue mau mengenalkan lu sama perempuan, biar hidup lu lebih berwarna, Max. Siapa? Ya, adalah. Pokoknya high quality jomblo. Ya kalau soal selera lu nggak usah raguin gua kan. Lu butuh pembuktian banget sih, Gil. Iya dong. Gimana, mau nggak? Kalau nggak ya nggak apa-apa. Terus Mau. Tapi ya seperti kata orang kan, Max. Tidak ada makan siang gratis. Everything has a price. Apaan? Kayak kita saling bantu. Kalau gue lagi butuh sesuatu, lu bantu gue. Gitu aja, simpel. Udah, males ah. Kita punya job desk masing-masing, Gil. Nggak bisa. Enggak lah, Max. Pokoknya udah, kita lihat momennya aja lah. Lihat momennya aja lah, gampang. Pokoknya lo bantu gue bantu lo, kita saling bantu, simbiosis mutualisme. Pokoknya gitu lah, pokoknya santai. Oke, gimana? Yaudah. Tapi bukan soal kerjaan kan? Wah, Deal? tenang aja, deal ya. Set. Nah, pas lo udah balik. Ada klien tadi. Oh ya? Gimana? Jadi gini, dia minta tolong bikinin desain kasur yang bisa dilipat kalau lagi nggak dipakai. Emang konsepnya rumah kecil gitu. Agak tricky sih. Nih, catatannya udah ada di sini, space juga udah ada. Makanya karena tricky, gue pengen lo yang desain, bisa nggak? Deadline-nya kapan? Gue bilangnya 3 hari. Bisa. Bisa? Oke. Tadi gimana anak-anak? Anak-anak seneng. Thanks nih, udah diizinin. No problem. Nih, berhubung mood lo baik, Sat. Ada revisi untuk apartemen Canadian. Jadinya besok ya. Semuanya nih? Serius lo? Gue mana pernah bercanda soal kerjaan, Sat. Thanks ya. Iya Mas Rado. Nanti biar saya coba lagi kalkulasiin harga materialnya yang Mas Rado udah kirim email. Gimana ya, nanti paling saya total dulu. Terus saya email baliknya besok pagi. Iya, baik. Terima kasih Mas. Ya, Waalaikumsalam. Sibuk banget nih kayaknya anak Bapak. Iya nih Pak, lagi hitung-hitung harga material semuanya ternyata mahal juga ya Pak. Untung Mas Rado ikutan invest loh, kalau enggak pusing juga Ren. Ren. Ini kalau ya, kamu memang lagi butuh dana, Bapak bisa loh itu jual kontrakan kita buat modal kamu. Ya jangan dong Bapak, itu kan punya Bapak, enggak. Apa yang punya Bapak itu ya punya kamu juga. Kamu anak satu-satunya Bapak. Bapak, Renata itu kan ingin mandiri, Pak. Jadi kasih kesempatan Renata untuk ngatur. Kita support aja sama doa. Ya pokoknya sebisa mungkin Renata mau coba dulu sendiri semuanya, nggak menyusahin Bapak sama Ibu. Ya. Ya udah. Tapi kalau nanti kamu butuh ya, meskipun cuma sedikit, kamu bilang sama Bapak. Ya? Makasih ya Bapak ya. Ya, sama. Berapa lama lagi sih, Gel? Si lama sih, Ay. Ya nggak lama-lama banget sih, tapi ini masih ada laporan yang belum selesai. Sabar ya. Cepet loh, bentar lagi hujan tahu.
Iya, sabar ya. Cewek sabar disayang ogel. Yah, tuh kan Gel hujan. Gak apa-apa, hujannya juga di luar kan. Kamu nggak kebasahan kan di situ? Sabar ya. Max. Aku pinjam mobil lu dong. Buat apaan? Buat narik taksi online. Ya kali, gue mau nganterin Monik. Ya terus gue pulangnya gimana? Gimana sih Oga? Lagian motor you tuh jago mogok. Udah, nggak usah lah kenalan lah, gini aja. Bentar. Nih. Cincai. Dah, beres. Kelar. Udah. Iya, I lihat deh itu. Maxi, si Maxi sedang berbaik hati. Dia pinjamkan mobilnya buat kita. Serius? Iya. Kamu mau payung kan? Bawa kok. Ayo dah, yuk. Kita pulang yuk. Bentar ya, aku Ayo, suruh. beres-beres dulu. Dah. Bye, Max. Thank you. Iya dong. Ayah, kalung bunda mana ya? Kalung. Iya, yang dulu bunda sering pakai. Oh. Ayah masih simpen kan? Kenapa kakak tiba-tiba nanyain kalungnya bunda? Via dikasih kalung kembaran sama mamahnya. Aku juga pengen ya. Sebentar ya. Ayo, Pak. Kakak. Kakak, adek, ayo sarapan dulu. Susunya udah ayah buatin itu. Lagi ya. Kakak, itu kakak kalungnya baru beli? Enggak, ini kalung bunda. Ayah yang kasih. Lihat, Kak. Rafa jangan ditarik. Rafa! Ada apa ini? Rafa! Kakak. Kok gitu sama adeknya? Kok teriak-teriak gitu sih? Kakak. Iya. Ini semua salah Rafa. Rafa mutusin kalungnya bunda. Kakak pasti marah. Iya, yang ngerti kok. Gak apa-apa, kakak cuma lagi marah sebentar kok. Nanti lama-lama juga udah baik lagi. Iya. Mas, ini laporan untuk proyek restoran Derby yang udah jadi. Ngapain, Mas? Nonton YouTube cara nyambung gelang? Itu kalung Yasmin putus. Dia sampai nangis gitu, Bil. Bawa aja ke tukang emas. Bisa disambungin. Iya, gue tahu, tapi gue mau betulin sendiri. Emang kenapa?
Kok pengen benerin sendiri kayaknya? Ya, ini kalung banyak kenangannya aja. Ini kalung peninggalan mendiang istri gua, Gil. Oh, iya ya. Yaudah, kalau gitu lanjut Mas. Ya. Makasih ya, ya. Iya. Ayah pakein ya untuk putri ayah yang cantik. Ya. Jaga baik-baik ya sayang ya. Jangan sampai hilang. Ya. Makasih ya. Iya, tambah cantik lagi kalau kayak bunda. Bunda, maafin Yasmin ya. Hari ini nggak sengaja kalung Bunda putus. Rafa nariknya terlalu kencang. Yasmin nyesel. Kenapa nggak Yasmin simpen aja? Ini semua salah Yasmin. Yas, kamu nangis. Kamu kenapa? Kalau bunda aku putus, Pi. Ya ampun, sayang banget. Tapi aku tahu tempat benerin kalau yang putus itu di mana. Aku tahu. Beneran? Iya, Pak Burhan juga tahu kok tempatnya. Nanti pulang sekolah kita ke sana dulu, baru nanti aku anterin kamu pulang. Gimana? Jangan nangis lagi ya. Aduh, ini bercandaannya kayak anak SD. Mana? Kata lo mau ngenain gue sama high quality jomblo. Elah, Max. Lu nggak lihat gue lagi sibuk apa ya? Suka apa sih itu? Orang lagi keluar kota. Beneran? Kalau bohong lo awas ya. Gue SP. Iya, enggak. Udah tenang aja. Pokoknya lu sabarlah. Bener Orang ya? sabar perutnya lebar. Udah lebar. Lu dari dulu udah lebar. Gue tunggu ya, Gel. Iya. Lu gak sabar nih, Gel. Apaan lu? Iya, Pak. Kak. Kak pulang. Kakak kemana aja sih? Nanti ditinggal sama mobil jemputan loh, Kak. Kamu pulang sendirian aja. Kakak mau pergi sama Via. Yuk, Vi. Tapi Rafa sendirian, Yas. Kamu gak kasihan sama dia? Dia nggak akan sendirian, Via. Dia kan naik mobil jemputan. Lagian juga di rumah ada Biisti. Dia juga kan yang ngerusakin kalung bunda. Yuk. Kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Non? Loh, Mas Rafanya mana? Rafa kan udah duluan naik mobil jemputan. Enggak, Non. Mas Rafa belum pulang. Kalau gue boleh saran sih, untuk ruangan yang mungil gini, bagusnya kita kasih warna yang cerah atau colorful. Kalau kliennya suka yang colorful, kita kasih aja wallpaper yang cerah-cerah di satu sisi, biar ruangannya juga kelihatan lebih lega. Oke, gue suka. Tapi kalau emang lo mau pakai wallpaper, langsung aja lo tempelin di desain, bisa nggak? Bisa. Tuh oke, tuh. Gil, lo punya itu kan desain wallpaper yang baru dari vendor kita? Ada tuh. Kemana, Mas? Iya. Sorry. Anak muda. Angkat dulu. Assalamualaikum, Kak.
Iya, ayah lagi meeting sayang. Kenapa sayang? Ayah, Rafa hilang. Hilang gimana? Bukannya kakak pulangnya bareng kakak kan? Iya, aku pulangnya bareng sama Via. Aku kira Rafa pulangnya sama mobil jemputan. Ternyata pas aku nyampe rumah Rafa nggak ada ya. Kakak udah cek supir antar jemput belum? Udah ya, tadi aku tanya drivernya. Katanya Rafa bilang kalau Rafa bakal dijemput ayah kayak kemarin. Ya udah ya gini. Kakak tenang dulu. Bisti ada di sana nggak? Ada ya, ada Bisti sama Tante Ren yang nemenin aku. Oh gitu. Ya udah kakak tenang dulu ya, biar ayah cari adik dulu ya. Iya, iya. Dok, si Rafa belum pulang. Katanya Yasmin hilang dia. Hilang. Iya katanya Yasmin hilang. Gua juga nggak tahu nih. Gua cari dulu ya. Iya, apa? Lu cari aja dulu. Nanti kita lanjutin besok aja. Lu juga mesti ketemu sama klien. Tapi kabarin gue. Iya, saya mau kabarin. Ya, sorry ya semuanya. Iya, nggak apa-apa mas. Semoga cepat ketemu ya mas ya. Oke, thank you. Ah paling kemana gitu, nggak sampai hilang. Ah maksud sih ah. Ini semua gara-gara aku. Aku tadi kesel sama Rafa karena dia ngerusakin kalung bunda. Sekarang dia kabur gara-gara aku. Udah sini. Enggak. Pokoknya Rafa nggak akan kenapa-napa ya. Tenang aja kan, ayah tadi bilang ayah mau cari Rafa kan? Kalau Rafa kenapa-napa gimana? Enggak, dia nggak akan kenapa-napa. Ya. Udah gini deh. Tante Ren cari Rafa, ya? Aku ikut tante. Ya udah. Bisti. Bi, saya sama Kak Yasmin mau cari Rafa. Bisti tunggu di rumah ya. Nanti kalau Rafa pulang langsung telepon ke nomor handphone saya. Iya Mbak. Ya Bisti ya. Hati-hati ya Mbak. Ya, assalamualaikum. Ya. Mana ya? Mungkin ke rumah temennya. Nanti kita lagi cari ya, sabar ya. Kakek Jody, kita cari Rafa ke sekolah dulu ya. Nanti kamu kasih tahu aja jalannya ke sana ya. Iya kek, nanti depan perempatan belok kanan ya. Sepi loh. Itu kita tanya penjaga itu. Penjaga. Mas. Mas, Maaf mau nanya. Lihat Rafa. Ah, setahu saya sudah pulang dari tadi Pak. Bahkan saya sudah cek semua kelas, tapi nggak ada orang Pak di dalam. Terus kita cari Rafa di mana? Rafa kan nggak bawa handphone. Iya, sebentar. Kita cari. Tolong nanti kalau ada informasi soal Rafa, kami dihubungi di nomor ini. Ya, bisa Ya. Pak? Baik Pak, pasti nanti saya hubungin Bapak. Terima kasih ya. Ya. Ya, kita cari tempat lain. Ya. Ya Ren. Mas, ini kita juga lagi cari Rafa. Nah, di sekolah itu tadi nggak ada. Jadi sebaiknya Mas Satria nggak usah nyari ke sekolah lagi, langsung ke tempat lain aja ya. Gini deh Ren, kamu tolong bilangin ke Yasmin ya. Tolong cari ke rumah temannya Rafa yang dia tahu. Saya juga lagi cari dia nih sepanjang jalan menuju rumah. Iya, ini kita masih lanjut cari kok, Mas. Oke, makasih ya Ren ya. Iya ini gue habis dari workshop. Mas Satria nggak bisa, dia ada masalah katanya tadi di kantor. Yuk. Rafa. Om Ogel, ayah di mana? Gimana? Belum ada Ren, belum ketemu. Nggak ada juga loh. Ayah,
Rafa udah ketemu belum? Belum sayang, saya belum ketemu. Tadi dicari ke rumah teman-temannya juga nggak ada. Terus gimana dong? Ya nanti kita cari lagi ya. Mas Satria, baiknya kita lapor polisi aja deh. Iya mas, lapor polisi aja deh. Saya juga kepikiran seperti itu sih Pak Jody. Gel, sorry Gel, gue lagi sibuk Gel. Rafa belum ketemu. Gue rencananya mau lapor polisi nih, takut kenapa-napa soalnya. Gue mau ngasih tahu kalau Rafa tuh ada di kantor. Kok bisa? Nggak tahu, tiba-tiba nongol. Alhamdulillah. Oke Gel, thanks ya Gel. Kenapa ya? Rafa ada di kantor. Fafa, kamu tahu nggak? Semua orang itu panik nyariin kamu. Habis kakaknya lagi marah. Soalnya aku mutusin kalungnya Bunda. Terus? Ya kakak tadi pergi nggak ngajak-ngajak. Jadinya aku kesini aja deh. Emang tadi kamu kesini naik apa, Rafa? Aku tadi kesini naik ojek. Untung aja tadi aku inget jalannya. Jadi aku nggak nyasar deh. Ojeknya juga baik kok. Mau nungguin Rafa pulang juga. Berarti ojeknya masih di sini dong, Rafa? Iya dong. Kan Rafa belum bayar ojeknya. Lu bayar sana. Yaudah, bayarin dulu. Ya tuh kan. Ya. Ngerjain gue aja loh. Lanjut main lagi. Kamu udah makan? Udah. Habis tuh duit om. Bayar ojek. Hanya khawatir aja sih sayang. Rafa nggak boleh kayak gini lagi ya. Rafa bikin ayah khawatir. Maafin kakak ya. Ya kak, harusnya Rafa yang minta maaf. Rafa, kalungnya udah dibetulin. Oh iya, udah betul. Kakak betulin di mana? Tadi kakak sama Kak Via pergi untuk ngebetulin kalung ini. Rafa jangan ngilang-ngilang lagi ya. Ya kak. Kasihan Tante Rene berat tuh. Bayinya turun dulu, bayinya. Alhamdulillah, ini dia anak yang dicari-cari. Aduh, kamu kemana aja sih, Nak? Bikin nenek khawatir aja, dicari kemana-mana, nggak ada. Lain kali kalau pergi-pergi kasih tahu, ya? Maaf ya Pak Jody. Bapak sama Ibu jadi ikut repot. Saya nggak kebayang deh kalau saya nggak punya keluarga seperti Pak Jody dan Bu Ratna. Nggak apa-apa lah mas. Yang penting Rafa udah ketemu. Ya. Aduh, kalau kamu hilang tuh siapa yang bakal main catur sama kakek? Iya, masa kakek main catur sendirian? Nah, Maaf ya kek. ya udah nggak apa-apa. Udah ketemu. Nah, udah kakek mau balik dulu ya. Itu rumahnya sendirian itu. Kalau nggak ada yang nemenin ntar hilang lagi kayak kamu. Assalamualaikum. Ayo Bu. Santaran juga balik ya. Ya tante. Kalian berdua jangan berantem. Udah yang akur-akur aja ya. Iya. Makasih ya Ren ya. Kak. Kenapa, Kak? Ayah, kalau Rafa nggak ke kantor ayah, aku nggak tahu ya. Iya.
Untung Ade pinter ya kak ya. Masih ingat ke kantor ayah. Ojek lagi. Loh, kok malah nangis anak ayah? Ini semua gara-gara aku. Coba kalau aku nggak diemin Rafa, pasti dia nggak akan kabur terus hilang. Sini. Kakak tahu nggak tadi pagi ada yang ngomong apa sama ayah? Ngomong apa ya? Tapi Ade janji ya, jangan kayak gitu lagi. Kasihan kan kakak? Iya ya, habisnya Rafa iri. Kakak punya semua benda-benda dari Bunda. Kalung, diari. Sementara Rafa nggak punya kenangan dari Bunda. Ade bilang sama ayah, katanya kakak beruntung ya, bisa deket sama Bunda. Kakak nggak kasihan dengarnya. Maafin aku ya. Karena kejadian hari ini, aku sadar gak ada barang sebagus apapun di dunia ini yang bisa gantiin keluarga. Anak ayah udah semakin besar, semakin cantik kayak bundanya. Kakak jangan nangis lagi ya. Ya udah sekarang kakak tidur lagi ya. Mas, bangun dong. Udah pagi, ayo bangun. Kok masih ngantuk sih? Kamu tidur sampai jam berapa? Ayo bangun. Katanya kamu janji ya mau ajak anak-anak naik sepeda keliling kompleks. Tuh, mereka udah nungguin. Kok kamu masih ngantuk sih? Apa? Aku siapin air hangat ya. Bunda. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa istriku, ya Allah. Lapangkanlah kuburnya, Allah. Terangkanlah kuburnya, ya Allah. Terimalah istriku di tempat terbaik di sisimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kabulkanlah doa kami ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Happy anniversary yang ke-12 ya, Bun. Makasih ya sayangnya. Aduh, kamu romantis banget sih. Terus kado buat aku mana? Aku pinjam handphone kamu. Aku minta kado kok handphone aku malah diminta. Katanya minta kado. Ayo sini. Pinjam dulu handphonenya. Minta kado kan?
Ngetik apa sih? Serius amat. Mengetik sesuatu yang sangat penting. Minta kado kan? Happy anniversary sayang. Itu aku tulis alarm setiap tanggal 28 Agustus. Jadi mulai tahun depan sampai 50 tahun ke depan, setiap 28 Agustus pasti akan bunyi. Kamu tuh ada-ada aja sih. Tapi nanti kalau handphone aku ganti gimana? Alarmnya nggak bunyi dong? Kata siapa? Kan udah aku connect ke email. Jadi walaupun misalkan kamu ganti handphone sekalipun nggak ada masalah. Aduh, pinter banget sih, Bun. Kenapa, Bun? Pasti dari Yanti. Apa katanya? Rafa katanya ngamuk, marah-marah di rumah gara-gara aku nggak ada. Aduh, kita pulang aja deh Mas ya. Tuh kan, aku bilang sama kamu juga apa? Tadi harusnya anak-anak diajak aja, Bun. Iya, tapi kan aku pengen Mas berdua sama kamu kayak zaman-zaman dulu. Iya sih. Sekarang kita pulang yuk. Bunganya kayak kamu ketawa. Mahal kalau belinya. Mas sini dong. Iya. Itu suara apa sih? Kok keras banget suaranya? Maaf ya. Kalian kebangun ya dengar alarm ayah ya? Iya, Rafa kan jadi kebangun. Maaf ya. Emang itu suara apaan sih ya? Itu tadi suara alarm Bunda yang pasang. Karena konek ke email ayah, jadi bunyi deh setiap setahun sekali. Emang siapa yang ulang tahun ya? Kan hari ini nggak ada yang ulang tahun. Hari ini anniversary ayah sama Bunda. Ulang tahun pernikahan ayah sama Bunda. Ayah aja ditinggalin pesen sama Bunda setahun sekali. Kayaknya cuma Rafa doang deh yang nggak dapat apa-apa dari Bunda. Saya terima nikah dan kawinnya Rahmania Adinda Binti Suteja Darsono dengan mas kawin berupa emas 11 gram dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaina wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pagi Ayah. Pagi ya. Pagi sayang. Ini susunya, ya. Dihabisin sayang ya. Ini. Susunya dihabisin ya. Adek, ayah kan habis beresin buku-bukunya itu peninggalannya Bunda. Ayah nemuin ini surat dari Bunda. Kayaknya sih buat adek nih. Adek mau lihat nggak? Surat Bunda buat aku ya? Iya. Boleh ya? Untuk Rafa, kapten kesayangan Bunda. Hai Kapten, apa kabar kamu hari ini? Pasti baik kan? Baik dong Bun. Kamu tahu nggak kalau Bunda itu bangga banget sama kamu? Rafa sebagai anak cowok satu-satunya di keluarga, Bunda titip jagain Kak Jasmine ya. Jangan lupa juga untuk selalu menomorsatukan sekolah dan selalu nurut sama ayah ya. Tuh, dengar apa kata Bunda ya Kak? Terus apa lagi kata Bunda? Bunda bisa kan minta tolong sama Rafa? Bisa dong Bun. Rafa kan kapten kesayangan Bunda. Ai, Kapten. Ya. Aku boleh nggak pajang surat Bunda di figura? Ya boleh dong. Asik. Hore. Ada aja yang simpan ya.
Iya ya. Kan sekarang udah dapat surat nih dari Bunda. Jadi harus lebih semangat, sekolahnya harus lebih rajin, lebih pinter, harus ranking. Iya Kak ya? Ya. Yuk. Tidak. Belajar yang rajin ya, Nak. Hah? Pasti dong ya. Kan Rafa kapten kesayangan Bunda. Itu baru Kapten Ayah. Ayo, kita masuk. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ayah. Kakak kok nggak masuk? Ayah. Itu beneran surat dari Bunda? Sebenarnya sih Ayah bandel. Yaudah deh aku masuk dulu ya. Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Lucu banget itu anaknya. Emang ngambeknya kenapa sih? ya gitu deh. Itu si kakaknya kan punya peninggalan dari bundanya tuh, kalung tuh. Sedangkan kan dia nggak ada, ya dia sedih aja. Oh, kasihan. Dan terpaksa gue niru tulisan bundanya. Ya gue bilang itu surat dari bundanya. Ah, lu yang bener lu. Ya. Wah lu lu parah lu saat lu. Ntar kalau ketahuan gimana di runyam kali? Ya, belum sadar sih untungnya. Wah lu parah lu parah lu. Lo ngerti arti mimpi gak sih? Arti mimpi, ngerti gak? Gimana? Coba cerita gimana? Ya jadi gitu, Vi. Ternyata Rafa itu ada di kantor ayah. Mana aku panik banget kan nyariin Rafa. Ya ampun Rafa, kamu bandel banget deh. Kan kasihan Kak Jasmine jadi khawatir tuh. Belum lagi ayah kamu harus ninggalin kantor. Ih, akal. Iya Kak, aku tahu aku salah. Lain kali aku nggak bakal ngulangin lagi deh. Ya janganlah, masa mau diulangin lagi? Ya Kak Fia tenang aja. Soalnya kemarin aku udah dinasehatin 5 orang, jadi nggak mungkin aku ngulangin lagi. Kalau iya, nanti kamu bakal dinasihatin sama 10 orang loh. Nggak mau kuping aku panas. Ih, Rafa ya ampun. Adik kamu bandel banget sih, Yas. Gimana, Dok? Udah sih, kayaknya udah ready nih untuk disubmit ke klien. Ya udah, nanti gue cari desain lampunya aja yang cocok sama desain ini ya. Oh iya benar, biar lebih artistik ya. Iya. Oke, ntar bisa langsung gue kirim aja. Mas Satria, hei, akhirnya gue tahu arti mimpi lo. Lo cerita sama Oge? Iya, habis gue penasaran, Sat. Ya kan lo tau sendiri yang paling tahu aneh-aneh begini kan cuma dia di antara kita bertiga. Ya udah, jadi apa? Jadi kan tadi gue telepon mak gue nih, ya kan? Terus gue ceritain soal mimpinya. Kata mak gue gini, itu kan ada selimut abu-abu ya, ya di mimpinya itu tuh. Terus udah gitu sempet ngomong kalau jangan bikin anak-anak nunggu, gitu kan ya? Iya, oke intinya Gel, intinya apa intinya? Kalau kata mak gue nih, itu artinya lo mesti nepatin janji yang lo buat sama almarhum Mbak Rahma untuk anak-anak. Tuh. Hari ini anniversary gue sama bundanya anak-anak lagi pas banget ya. Wah, nggak salah mak gue. Lo mesti nikah lagi, Mas. Aduh, gue bilang juga apa, Sat? Canggih juga ya malah. Gue mau dong, gue juga mimpi kemarin gini. Jadi kalau gue lihat bintang yang